Tak butuh waktu lama, akhirnya Timur Leste dikuasai oleh China, guys. Wow, kenapa jadi begini? Ayo, jom kita simak video ini sama-sama. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, kembali lagi di Tengkuruk Channel, guys. Terima kasih kepada Anda yang baru datang ke channel ini. Selamat datang saya ucapkan, dan tidak lupa juga kepada Anda yang sudah subscribe Tengkuruk Channel, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam perpaduan daripada saya, guys, untuk Anda semua walau di mana juga Anda berada. Kepada Anda yang baru ke channel ini, untuk makluman Anda, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi kali ini saya akan react satu tajuk yang menarik, yaitu berita terbaru, kacau rakyatnya malah diasingkan. Ini dia punya tajuk. Jadi kalau tengok daripada sinopsis cerita ini video bahwa rakyat Timur Leste diasingkan, guys. Jadi setelah merdeka, kenapa dia jadi macam nih? So kita lanjut, kita tengok video ini, kita reaction video ini sama-sama. Sebelum saya lanjut, bahwa ini video saya tengok di channel Dunia Militer. Kepada Anda yang menonton video ini, jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga sokong subscribe juga ini channel Dunia Militer, sebab banyak dia berkongsi berkaitan dengan isu-isu yang begitu menarik, guys. Ayo kita sokong sama-sama. Jadi guys, jangan kita berlama-lama, jom kita saksikan video ini, kita reaction video ini sama-sama. Jadi dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Wow. Wah, ini rakyat Timur Leste ya. Oh, diorang. Wah, ini masa kemerdekaan juga. Tapi sebenarnya, guys, dalam video ini dikatakan bahwa China menguasai. Akhirnya terbongkar sekarang saat 4.000 orang China pindah ke Timor Leste. Tak disangka bukan hanya beri pinjaman negara. Industri kecil di negara tersebut juga dikuasai sebagian besar orang China. Lalu, apa dampaknya? Apa dampaknya, guys? Ayo kita lanjut. Dunia Militer, oke. Oh, gitu ya. Ada 4.000 warga China. Tidak hanya memberikan bantuan pembangunan pada Timor Leste, industri kecil di negara tersebut juga dibangun oleh warga China. Timor Leste adalah negara yang merdeka dan lepas dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002 lalu. Salah satu negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan negara Timor Leste adalah China. Tapi tak disangka, China rupanya juga menyediakan banyak biaya pembangunan bagi Timor Leste. Tidak hanya memberikan utangan dalam proyek Tasimane, diketahui ada 4.000 orang China yang telah menetap di Timor Leste saat ini. Warga asal China tersebut mendirikan basis ekonomi mulai dari skala kecil hingga besar. Menurut South China Morning Post yang dikutip dari sosok.id, di Plaza Timor, nyaris semua toko dan tempat perbelanjaan dimiliki oleh orang Tionghoa. Salah satu pedagangnya bernama Maliu, seorang wanita yang mengaku berasal dari kota Ningde di provinsi Fujian, China. Maliu datang jauh-jauh ke Timor Leste diketahui untuk berdagang daun teh dan aksesoris handphone. Maliu memutuskan pindah sejak 11 tahun yang lalu karena mendengar kabar akan sangat mudah untuk menghasilkan uang di negara Timor Leste. Ternyata tak mudah. Maliu menuturkan jika dirinya ditipu oleh imigran China lainnya dan harus kehilangan tabungannya sebanyak $70.000 atau 100 juta rupiah untuk kurs di tahun 2021 ini. Mereka orang China bisa menipu satu sama lain. Mereka ingin menipu Anda demi uang. Mereka menghasilkan uang, Anda kehilangan uang. Dan ini memang sering terjadi secara teratur. Imbuhnya. Dan masih menurut Ma, ada banyak persaingan yang terjadi di Timor Leste antara orang-orang China. Namun mereka menuturkan jika lebih enak tinggal di Timor Leste. Terletak 500 km Australia pantai utara dan berbagi perbatasan darat dengan Indonesia. Timor Timur juga dikenal sebagai Timor Leste adalah negara demokrasi termuda di Asia. Timor Leste merupakan negara termuda ya. Dia punya kemerdekaan. Dengar dulu balik. Timur juga dikenal sebagai Timor Leste adalah negara demokrasi termuda di Asia. Demokrasi termuda di Asia. Iya kan, dia baru merdeka 2002 gak macam tuh. Pada tanggal 30 Agustus di tahun 99, 78,5% orang Timor Leste memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia. Dan pemerintahan transisi PBB menjalankan negara itu selama 3 tahun sampai mencapai kemerdekaan penuh. Negara ini punya populasi 1,3 juta dan merupakan salah satu negara termiskin di Asia Pasifik, dengan sebagian besar warganya menjadi petani. 1 juta lebih ya penduduk. Mika Barito 1 juta lebih penduduk mendirikan satu buah negara
Macam mana tuh ya? Oke, kita lanjut. Seorang peneliti tentang hubungan China Timur Leste dan kontributor Routledge Handbook of Contemporary Timur Leste 2019 memperkirakan sekitar 4.000 migran China tinggal di negara itu pada tahun 2019 dan telah mendirikan 300 sampai 400 perusahaan bisnis. Banyaknya. Hal ini termasuk menjual barang-barang murah dan bahan bangunan serta menjalankan restoran, hotel, rumah bordil, warung internet, dan pompa bensin. Namun kedutaan besar China di Delhi tidak pernah merilis angka tentang berapa banyak warganya yang warga berada China di di Timur sana Leste. sekarang. Dan banyak yang mungkin tidak mendaftarkan kehadiran mereka di kedutaan atau memperpanjang visa mereka sehingga sulit untuk menentukan jumlah pastinya. Banyak yang tidak mendaftar visa di kedutaan. Maksudnya masuk secara tidak berdaftar lah kan, begitu. Oke, kita lanjut guys. Graeme Smith, seorang peneliti di Departemen Urusan Pasifik dan Universitas Nasional Australia dan pembawa acara The Little Red Podcast yang menangani urusan China mengatakan, daratan melihat kepentingan strategis dalam mengakui Timur Leste terlebih dahulu karena persaingan geopolitiknya dengan Taiwan serta potensi Selat Wetar yang dipandang sebagai jalur pelayaran alternatif ke Selat Malaka. Alasan tergesa-gesa China dalam mengakui Timor Leste pada 2002 sebagian karena Timor Leste sebagai negara bangsa terbaru di dunia dan salah satu yang dimintai oleh para diplomat Taiwan, kata Smith. Suarez mengatakan nilai investasi China di Timor Leste sangatlah kecil dibandingkan dengan Indonesia dan Australia. Tetapi maksudnya di sini Indonesia dengan Australia lagi banyak lah investasi, begitu. Infrastrukturnya lebih terlihat. China membantu Australia, tetapi investasi infrastrukturnya lebih terlihat. China membantu membangun Kementerian Luar Negeri Timor Leste, Kementerian Pertahanan dan gedung-gedung kantor kepresidenan dan jaringan listrik negara, serta jalan raya lintas negara. China juga ya? Pada bulan lalu, konstruksi dimulai pada pelabuhan laut dalam senilai 490 juta dolar Amerika Serikat di Teluk Tibar di Timor Leste. Yang diberikan kepada perusahaan teknik pelabuhan China milik negara. Perusahaan China terlihat meningkatkan ekonomi Timor Leste dengan menurunkan harga dan meningkatkan persaingan, tetapi ada kekhawatiran tentang kolusi di antara bisnis China. Begitu ya. Narrative of Daniel adalah karya akademis yang penting dan ini juga merupakan dakwaan atas kebijakan Australia tentang Timor Timur selama bertahun-tahun Fraser. Dan dengan demikian, ini adalah pelengkap yang pas untuk laporan CEGA atau Partai Politik Konservatif sayap kanan Portugal yang mencakup penilaian Timor Leste sendiri pada periode ini. Namun diharapkan bahwa tidak diabaikan di kalangan pejabat seperti yang telah CEGA lakukan. Penerbit buku tersebut, Melbourne University Press atau MUP, dipuji karena meminjamkan nama bergengsinya untuk karya ini dan memberinya status yang layak. Produksinya luar biasa ramah pengguna dan mencakup pilihan gambar yang instruktif. Gambar-gambar menyampaikan cerita. Sampulnya menunjukkan Perdana Menteri Australia Malcolm Fraser, bangsawan kelahiran Torak, memandang rendah Soeharto, diktator Indonesia yang keinginannya di Timur Timur harus ditunda Fraser. Tulis Pat Wallace di Inside Indonesia. Di bagian lain buku itu, foto lain menampilkan Gough Whitlam, pendahulu Fraser sebagai Perdana Menteri yang seorang diri meletakkan dasar-dasar kebijakan bencana Australia di Timur Timur. Dalam foto ini, Whitlam ditampilkan mengunjungi Timur Timur sebagai warga negara di tahun 82. Mengenakan kemeja batik Indonesia, ia berdiri di halaman latihan penjara politik tempat Indonesia menahan lawan-lawan pendudukannya. Gambar tersebut menunjukkan tekad Whitlam yang membara pasca politik untuk membuktikan bahwa dia benar dan terus menjatuhkan rakyat Timur Timur. Begitu pula. Ironisnya, setelah pembebasan, penjara ini menjadi kantor Komisi Kebenaran atau CAVR atau Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi Timur Leste. Beberapa di antaranya adalah mantan tahanan politik dan yang laporannya mengecam Whitlam atas perannya. Whitlam yang menggugat pengulas ini pada tahun 82 kebetulan juga berdiri di luar sel yang berfungsi sebagai kantor Pat Wallace di CAVR. Ini orang-orang di sana. Narrative of Daniel adalah eksposisi brilian kebijakan Australia di Timur Timur selama tahun Fraser di tahun 76 sampai 82 dan Peter Jobs, seorang penulis buku ini juga harus diberi tepuk tangan untuk industrinya. Seperti seorang penggali emas, dia telah menyaring beton-beton materi atau buku ini punya sekitar 1000 referensi ke arsip NEA dan memproses bukti yang dia temukan menjadi paket yang sangat mudah dibaca, tanpa emosi dan juga menarik. Dia cerita dan untuk mengadaptasi cerita penghargaan di situ Hamish dalam bukunya McDonald dalam ulasannya tentang buku itu, Job telah menghilangkan kabut penyangkalan. Kebijakan Timor selama tahun-tahun Fraser telah dibahas sebelumnya. Pat Wallace memaparkan. Dia ada satu yang buku pertama, guys, buku
cerita berkaitan dengan sejarah Timur Leste. Begitulah kira-kira kan. Ini membahasnya di Permanent People's Tribunal atau PPT di Lisbon pada tahun 81 dan seperti apa yang disebutkan, begitu pula dengan Chega. Apa yang baru dan orisinil dalam buku ini adalah yang pertama bahwa buku itu membingkai Fraser dan menempatkannya di garis depan bayangan panjang yang dibuat oleh Whitlam yang telah melindungi Fraser dari pengawasan ketat hingga sekarang. Yang kedua, buku ini memungkinkan Fraser dan pejabatnya untuk berbicara sendiri, berpakaian sebagai diplomasi yang canggih. Kata-kata mereka sendiri menunjukkan ketidakpedulian serius terhadap kehidupan manusia dan penderitaan, serta pembengkokan aturan hukum yang sekarang banyak dipuji, yang merupakan ciri khas kebijakan Australia. Dan dari banyak kutipan ekstensif buku itu, satu kutipan meringkas pendorong kebijakan mendasar dalam waktu kurang dari 10 kata. Fraser memberitahu senator liberal Neville Bonner yang tidak seperti bosnya pernah ke Timur Timur. Ia mengatakan, Nev, mereka hanya sekelompok komos atau komunis, jadi lupakanlah mereka. Katanya, penggambaran Fretilin itu membingkai masalah dalam istilah perang dingin yang absolut pada masa itu. Selain keliru, hal itu setara dengan surat perintah kematian dan dibenarkan melakukan apapun yang diperlukan. Lalu, dari mana Fraser mendapatkan gagasan tersebut? Jika bukan dari Bob Santa Maria yang rekan-rekan aktivis Katoliknya di Jakarta menjadi sumber utama nasihat dan intelijen bagi Fraser dan Soeharto, setidaknya itu akan mendapatkan imprimatur dan dorongan semangatnya. Fraser bukanlah monster, lanjut Pat Wallace. Dia melakukan pekerjaan yang baik di negara tawanan seperti Latvia, pada apartheid, Zimbabwe, dan PNG, dan pasca politik, dia memberikan kontribusi positif untuk diskusi tentang isu-isu yang penting. Fraser memberikan orang Timor pemahaman bahwa hidup tak dimaksudkan untuk mudah, tapi sebaliknya berkontribusi pada kesengsaraan mereka. Dan keputusannya tentang Timor bisa dibilang menjadi tawanan ideologi perang dingin dan sangat salah arah. Dia ideologi perang dinginnya, guys. Oke guys, demikian video yang kita saksikan sebentar tadi berkaitan dengan apa yang telah berlaku di Timur Leste. Jadi ini adalah kesan daripada perang dingin ideologi ya. Jadi terbentuklah satu negara yang dinamakan Timur Leste. Jadi kalau ditengok daripada kisah sebelum ini bahwa 70% warga Timur Leste itu memilih untuk merdeka dia punya negara Timur Leste itu. Tapi bila jadi begitu, China pun dia masuk seramai lebih kurang 4.000 orang China guys masuk ke Timor Leste ini, dan dorang membangun di sana, menjalankan ekonomi sehingga kan rakyat asal itu guys macam tersisih. Jadi kalau tengok daripada sudut pandang pembangunan, nampaklah memang ada pembangunan yang dibuat oleh China, tetapi saya tengok di sini bahwa pekerja-pekerja daripada warga asal tempatan tidak ada guys. Jadi ini tidak rasa macam tidak balance lah kalau saya tengok. Jadi dan saya tengok juga di sini bahwa perniagaan yang dilaksanakan di sini kebanyakan daripada yang besar-besar ni daripada negara luar seperti China. Jadi itulah pula seperti mana yang kita sedia maklum bahwa di Timor Leste ni dia mempunyai dua mata uang, macam mata uang pertama dollar dan yang kedua adalah rupiah, macam tu yang saya ingat gitu. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja daripada saya. Semoga apa yang telah berlaku di Timor Leste ini dapat pengajaran, dapat kita ambil iktibar apa yang telah berlaku ini supaya jangan terjadi pada negara kita seumpama ini. Jadi itu saja guys, kita bertemu lagi seperti biasa guys. Jangan ketinggalan setiap video reaction yang saya buat di channel ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.